Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Yunitasari. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, praktek coaching bersama teman saya. Pada kegiatan kali ini nanti akan ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baiklah, untuk memulai kegiatan kali ini silahkan teman saya memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Riheni, biasa dipanggil Asi. Saya bekerja di SDN Jabung 2. Baik Bu Asih, pada kegiatan kali ini nanti Bu Asih, kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi atau kunjungan kelas, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini Bu Asih, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu Asih ya, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada materi berikutnya di kelas. Kira-kira Bu Asih, dari pembelajaran yang Ibu Asih lakukan sebelumnya, ya, apa yang sudah Ibu Asih lakukan pada pembelajaran sebelumnya, apakah ada masalah, kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran berikutnya. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya saya melakukan pembelajaran matematika, kemudian pada bab bangun ruang. Di situ saya menggunakan media PowerPoint, dengan hasil yang saya harapkan siswa itu mampu memahami ciri-ciri bangun ruang dan juga mampu menggambar jaring-jaring. Namun masih banyak siswa yang belum memahami materi tersebut. Kira-kira Bu Asih, nanti pada pembelajaran berikutnya apa yang akan Ibu kembangkan Bu Asih? Baik, sebelumnya saya akan mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya Bu Asih. Kalau berdiferensiasi itu kira-kira seperti apa Bu Asih nanti pembelajarannya? Coba Ibu ceritakan. Baik, dalam modul ajar saya petakan siswa-siswa saya itu ke dalam 3 ranah gaya belajar yang mereka miliki, seperti dari audio, kemudian visual, dan juga kinestetik. Kemudian karena sesuai dengan karakter tersebut, saya memetakan menggunakan media PowerPoint sebagai penunjang visual. Kemudian saya menggunakan lagu pada materi tersebut untuk anak yang audio. Kemudian saya memakai alat peraga untuk anak yang kinestetik. Baik Bu Asih. Jadi lengkap ya Bu Asih, ada keterampilan, ada pengetahuan yang diterapkan dalam satu kelas secara beragam tadi ya Bu Asih. Kemudian Bu Asih, dalam pembelajaran tersebut nanti kira-kira apa yang Ibu butuhkan, apakah perlu bantuan dari teman sejawat atau bagaimana Bu Asih? Ya, tentunya saya sangat memerlukan bantuan dari teman sejawat, yakni mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Berarti nanti kira-kira bagaimana bantuan yang akan diberikan teman sejawat Bu Asih? Coba Bu Asih ceritakan. Saya meminta bantuan teman sejawat untuk membantu membuat alat peraga, kemudian membantu mempersiapkan bagaimana lirik lagu dalam lagu pembelajaran tersebut, dan juga media PowerPoint yang cocok untuk materi tersebut. Kelihatannya seru ya Bu Asih, nanti kegiatan observasi yang akan kita lakukan pada pembelajaran Bu Asih di kelas. Saya sudah sangat penasaran sekali untuk nanti diadakan kunjungan ke kelas. Baik Bu Asih, kira-kira nanti kita ngobrolnya akan dilanjut di kelas setelah pembelajaran ya Bu Asih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ketemu lagi dengan Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa dinyanyikan apa? Yang biasa dinyanyikan oleh adik-adik yang hafal apa? Lagu apa tadi? Boleh. Oke, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Lalu kita semua. Baik. Selanjutnya hari ini cuaca hari ini bagaimana anak-anak? Kalau mendung itu berhubungan dengan apa? Kemudian, apakah kalian mengetahui tentang hujan? Kira-kira apa ya yang tahu tentang hujan? Apa ya? Hujan itu? Iya, hujan turun itu titik air yang turun dari langit melalui serangkaian proses yang dinamakan siklus air. Baik. Kemudian hari ini anak-anak kita akan belajar tentang siklus air. Kita akan mempelajari serangkaian proses dari bagaimana sih terbentuknya air sampai turun ke bumi ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Oke? Nah, untuk membangkitkan semangat kita, Bu Asih punya tepuk semangat namanya. Oke, perhatikan ya. Kalau bilang tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba bersama-sama ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi coba. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Bu Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya, seperti yang kemarin. Di sini jadi kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Oke. Dan di sini Bu Asih memiliki video terkait siklus air. Gerak putaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Ya, siklus air atau biasa kita sebut siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini adalah gerakan air, perputaran air, perubahan air menjadi berbagai wujud kembali ke bentuk semula. Maaf ya, sebelumnya ada materi dulu, maaf. Satu kelompok satu ya. Oke, untuk selanjutnya masih perhatikan yang di depan ya. Oke, untuk selanjutnya ada proses yang namanya evaporasi atau transpirasi. Yuk dari pojok kiri boleh dibaca. Laut, sungai, danau, dan Badan air. iya badan air lainnya. Kemudian sedangkan
laut maupun danau. Jadi air itu menguap ke atas, ke awan ya. Kemudian kalau transpirasi itu dari hasil metabolisme tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga menguap, mengeluarkan air. Nah, air yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu menguap ke atas juga. Kalau ini selanjutnya ya, dari yang tengah di sini tengah terus dibaca. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengukuran yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Ada siklus air, kondensasi terjadi Atmosfer akibat perubahan suhu dan terkena akibat adanya kondensasi air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. ya, bisa dilihat pada gambar ini, kondensasi itu mulai dari awan yang tadi sudah air sudah menguap, kemudian terkumpul dari gumpalan embun, kemudian berubah suhu dan tekanannya, kemudian berkumpul membentuk awan hitam seperti yang kita lihat pada pagi hari tadi. Ya. Oke. Selanjutnya kemudian presipitasi dari mana? Ya mas? Presipitasi merupakan suatu dari Kondensasi. presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan akan semakin membentuk awan mencapai titik jenuh. Kemudian bawahnya semakin banyak yang ini semakin banyak banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk besar. Iya. Di sini presipitasi itu setelah adanya proses kondensasi. Nah, dapat terjadi adanya pendinginan dan penambahan. Jadi awan gumpalan-gumpalan yang hitam tadi sudah sampai di titik jenuh, sudah sampai di mentoknya. Nah, itu terjadi di atmosfer sana. Kemudian kalau sudah adanya perubahan dan menampung banyak air, maka air tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan. Selanjutnya infiltrasi. Boleh dibaca? Ya, baca ya. Ayo, bisa ya? Bisa, itu sebelahnya. Infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya komprop atau gaya ventilasi ini sehingga udara masuk ke tanah yang lebih dalam. Baik, setelah terjadinya hujan yang
Baik anak-anak, untuk selanjutnya ada yang sudah mengisi yang pertama, gambar pertama sudah? 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 Kalau itu maju langsung ya sini. Kelompok ini ya. Sebentar aja. Yuk. Ayo semuanya yuk. Jadi coba dibacakan pada gambar satu itu ada apa? Nggak apa-apa. Ayo Pak, dibaca. Evaporasi. Proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan banyak air lainnya. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Dan juga semangat belajar lagi ya. Itu akhiri dari durasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kegiatan supervisi akademik. Dalam kegiatan kali ini kita memasuki tahap pasca observasi bersama saya Ibu Diah Ayu Yunitasari, masih ditemani oleh teman saya Ibu Asih Priheni. Baiklah Bu Asih, pada kegiatan pasca observasi ini kita akan merefleksi pembelajaran yang Ibu Asih lakukan tadi. Kita akan melihat kekurangan pada pembelajaran tersebut, kemudian akan menanyakan juga tentang rencana pengembangan yang kedepannya akan Ibu Asih lakukan. Pada pembelajaran yang telah Bu Asih lakukan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bu Asih? Tentu saja perasaan yang saya rasakan adalah senang karena pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan siswa aktif, kemudian siswa juga mampu memahami materi yang sudah saya berikan. Baiklah, berarti siswa sudah mampu memahami materi yang Ibu Asih sampaikan ya Bu Asih. Kemudian Bu Asih, apakah pembelajaran yang Ibu Asih lakukan tadi sudah sesuai dengan tahapan diferensiasi Bu Asih? Menurut saya yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai karena saya membuat siswa yang sesuai dengan gaya belajarnya, seperti audio saya berikan lagu, kemudian yang visual saya berikan tampilan PowerPoint, kemudian yang kinestetik saya berikan alat peraga. Menurut saya itu sudah sangat sesuai dengan modul ajar yang berdiferensiasi. Baik Bu Asih, jadi sudah lengkap ya Bu Asih, sudah ada lagu, sudah ada alat peraga, kemudian sudah ada yang lainnya. Kemudian Bu Asih, dalam pembelajaran yang Ibu Asih lakukan tadi, kira-kira ada tidak kendalanya? Menurut saya kendalanya yang saya alami adalah siswa hanya membayangkan saja, kemudian saya membutuhkan suatu benda real yang mampu memahamkan konsep tersebut di benda real tersebut. Baik Bu Asih. Kemudian Bu Asih, tentang penggunaan alat peraga yang Bu Asih lakukan, kira-kira bagaimana Bu Asih dalam kegiatan pembelajaran Bu Asih tadi?
Menurut saya alat peraga yang sudah saya berikan kepada siswa itu sudah sangat tepat, sudah sesuai dengan karakter mereka. Baik Bu Asih, sudah sesuai ya Bu Asih ya, sudah kira-kira yang suka lagu auditori pakai lagu seperti itu ya Bu Asih. Kemudian Bu Asih untuk rencana pengembangan yang akan Ibu Asih lakukan ke depannya setelah pembelajaran yang Bu Asih lakukan tadi ya Bu Asih, kira-kira apa Bu Asih rencana pengembangan yang akan Ibu Asih lakukan ke depannya nanti? Rencana yang saya lakukan untuk berikutnya yaitu saya mengajak siswa mencoba menghitung sesuai dengan benda di sekitarnya, sehingga siswa mampu menerapkan materi yang saya ajarkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu ya Bu Asih ya. Berarti mengajak anak langsung dengan benda konkretnya ya Bu Asih ya. Ya. Bagus Bu Asih, rencananya ke depan sungguh luar biasa, nanti bisa dipraktekkan dengan anak-anak ya. Terus kira-kira kapan Bu Asih rencana pengembangan tersebut akan Bu Asih lakukan? Perencanaan pengembangan selanjutnya itu akan saya laksanakan setelah adanya refleksi berikut ini, sehingga dan juga secepatnya. Baik Bu Asih, semoga nanti pada rencana pengembangan selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi ya Bu Asih. Terima kasih. Demikian kegiatan tahap pasca observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.